Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Rona Tumiur Mauli Simurangkir SEMM selaku dosen mata kuliah statistik. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan materi kami dengan judul menganalisis pendugaan statistika dari sampling dan distribusi sampling. Sebelum mulai, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardita Eka Pratiwi, yang kedua ada Lisa Natalia, yang ketiga ada Cindy Karina Satriawan, yang keempat ada Maulana Agil Saputra, yang kelima ada Nicholas Kalandra. Saya sendiri selaku perwakilan kelompok untuk mempresentasikan materi ini. Yang keenam ada Luciana Safa Nabila, dan yang ketujuh ada Rizka Rahmawati. Yang pertama ada pengertian sampel. Sampling adalah teknik penelitian yang menggunakan sebagian kecil dari populasi sampel untuk mewakili seluruh populasi. Sampel ini dipilih untuk diteliti dan hasilnya digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Penelitian 100% melibatkan seluruh anggota populasi disebut sensus. Kemungkinan sampel. Pilihan metode pengambilan sampel akan mempengaruhi jumlah kemungkinan sampel. Sampling adalah metode penelitian yang menggunakan sebagian kecil dari populasi sampel untuk mewakili seluruh populasi. Ada dua jenis utama pengambilan sampel. Yang pertama dengan ulangan atau with replacement. Yang kedua ada tanpa ulangan atau without replacement. Selanjutnya ada kerangka sampel. Untuk melakukan sampling yang akurat, kita perlu memiliki kerangka sampel yang lengkap dan akurat. Kerangka sampel adalah daftar semua unit dalam populasinya yang ingin kita teliti. Daftar ini harus berupa sebagai berikut. Yang pertama harus jelas, kedua juga harus lengkap, ketiga terbaru, dan yang keempat dapat dikenali. Teori pendugaan. Pendugaan adalah proses menggunakan sampel statistik untuk menduga hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Fungsi pendugaan dalam statistik. Statistik inferensial membantu kita memahami populasi dengan menggunakan data sampel. Kita bisa menggunakan data sampel untuk mendeskripsikan populasi dan menguji hipotesis. Pendugaan parameter. Pendugaan parameter adalah mempersoalkan tentang bagaimana cara menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak dan hitung peluang. B. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Selanjutnya ada metode pendugaan parameter. Di sini metodenya yang pertama ada metode pendugaan klasik, yaitu pendugaan dilakukan berdasarkan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Yang kedua ada metode pendugaan bias, pendugaan dengan menggunakan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Ciri-ciri penduga yang baik. Yang pertama itu ciri-cirinya tidak bias, yang kedua efisien, yang ketiga konsisten. Lalu ada jenis-jenis pendugaan. Yang pertama pendugaan titik. Pendugaan titik itu pendugaan data populasi melalui data sampel. Yang kedua ada pendugaan interval. Pendugaan interval itu mempunyai dua nilai sebagai daerah pembatasan. Selanjutnya menyusun interval keyakinan. Interval keyakinan rata-rata hitung dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar tambah kurang Z alpha per 2 S per akar N. Berikut ini adalah interval keyakinan untuk rata-rata. Yang selanjutnya ada interval keyakinan untuk rata-rata. Tahap pertama adalah menentukan masalah yang dihadapi, misalnya masalah tentang inflasi. Setelah menentukan masalah seperti inflasi, kemudian menentukan sampel. Dari sampel dapat diketahui nilai rata-rata dan standar deviasinya. Setelah menemukan statistik sampel, kemudian menentukan tingkat keyakinan yang akan digunakan. Setelah menentukan tingkat kepercayaan diperoleh nilai Z, tahap akhir adalah membuat interval dengan faktor koreksi apakah populasinya terbatas atau tidak. Selanjutnya yang A itu ada distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Probabilitas distribusi sampling rata-rata mendekati normal dan standar deviasi populasi diketahui, maka dapat dicari nilai standar error X. Rumusnya itu ada minus Z alpha per 2 SX kurang dari tambah Z alpha per 2 SX sama dengan C, atau probabilitasnya tambah kurang Z alpha per 2 SX sama dengan C. B. Distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak. Pada populasi yang sangat besar, seringkali nilai parameter populasi tidak dapat ditentukan
ditemukan sebagai contoh nilai rata-rata hitung yang mengakibatkan standar deviasi populasi juga tidak dapat ditemukan. Standar error untuk populasi tidak terbatas itu rumusnya Sx sama dengan S per akar N. Standar error untuk populasi yang terbatas itu rumusnya ada Sx sama dengan S per akar N lalu dikali akar N min N kecil per N besar kurang 1. Yang C, distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi. Kasus distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui merupakan paduan dari bagian A dan B di atas. Apabila nilai standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita tidak yakin apakah distribusi populasi bersifat normal atau tidak. Selanjutnya ada interval keyakinan untuk proporsi. Nilai dari parameter tidak diketahui, maka penduga yang baik dari standar deviasi proporsi populasi P adalah standar deviasi proporsi sampel SP. Rumusnya itu untuk populasi tidak terbatas, SP sama dengan akar P 1 min P per N min 1 dikali akar N besar min N1 per N besar min N1. Untuk populasi yang terbatas itu SP sama dengan akar P 1 min P per N min 1. Untuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas dalam kurung P min Z alpha per 2 dikali SP kurang dari P kecil tambah Z alpha per 2 dikali SP. Interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Rumusnya itu tertera pada di slide ini. Selanjutnya ada interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. B. Interval keyakinan untuk selisih proporsi rumus. Rumusnya tercantum di slide ini. Selanjutnya memilih ukuran sampel. Ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan untuk memilih sampel yang baik. Yang pertama itu ada tingkat keyakinan yang dipilih. Yang kedua ada kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Yang ketiga ada variasi dari populasi. Variasi populasi diukur dengan menggunakan standar deviasi. Selanjutnya memilih ukuran sampel. Rumusnya itu N Z alpha per 2 dikali standar deviasi per sigma pangkat 2. Yang selanjutnya itu ada studi kasus. Kontroversi tentang artis Inul Daratista mendorong sebuah tabloid membuat jejak pendapat. Dari 700 orang yang terdiri dari 400 pria dan 300 wanita, ternyata 180 pria dan 250 wanita menyukai penampilan Inul Daratista. Berapa beda proporsi antara pria dan wanita yang diketahui menyukai Inul dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%? Berikut ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya adalah ini. Jadi perbedaan proporsi antara pria dan wanita yang menyukai artis Inul berkisar antara 32% sampai 44%. Kesimpulan, metode statistik membantu dalam memahami data dan fenomena yang kompleks sehingga memungkinkan peneliti dan praktisi untuk membuat estimasi yang akurat meskipun dengan data yang terbatas. Teori pendugaan digunakan untuk memperkirakan nilai parameter tertentu yang mencakup sebaran nilai sentral seperti rata-rata, median, modus, serta proporsi. Pengetahuan yang diperoleh dari analisis ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi di lapangan yang berusaha memanfaatkan data untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.